bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Você vai morar na MR, você tá postando embaixo, tirando com R, ensinando você que você vai morar na MR, você tá postando embaixo, tirando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Perkenalkan nama saya Anita Widewati, NPM 5021004. Kenalkan nama saya Dwi Astuti, NPM 5021007. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul yaitu Pendidikan Anak Tunalaras. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. A. Pengertian anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku yang mengakibatkan anak tersebut kesulitan dalam menetapkan dirinya dengan baik di lingkungan sekitar dan juga dapat mengganggu proses belajar anak tersebut. Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras juga biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. B. Karakteristik anak tunalaras. Anak tunalaras biasanya memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu anak mengalami kecemasan berupa tidak percaya diri, khawatir, dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, anak mengalami gangguan perilaku seperti berkelahi, sulit berkonsentrasi, berbohong, dan lain-lain. Yang ketiga, anak sering mengalami tindakan agresif seperti terbiasa pergi dari rumah. Dan yang keempat, memiliki kedewasaan yang kurang seperti sering melamun, pasif, dan mudah terpengaruh. C. Kesulitan belajar bagi anak tunalaras. Anak tunalaras biasanya sering mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ketidakberdayaan yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan yang minim. Dan yang ketiga, konsekuensi paksaan. D. Bentuk akomodasi pembelajaran bagi anak tunalaras. Bentuk akomodasi pembelajaran bagi anak tunalaras yang dirasa tepat bagi anak tunalaras yaitu yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, adanya kelas khusus apabila anak tunalaras perlu mendapatkan pembelajaran terpisah dari teman lainnya pada satu kelas. Yang ketiga, sekolah luar biasa tanpa asrama bagi anak tunalaras. Dan yang keempat, sekolah luar biasa dengan asrama bagi anak tunalaras. E. Fasilitas pendidikan untuk anak tunalaras. Fasilitas pendidikan untuk anak tunalaras relatif sama dengan fasilitas pendidikan untuk anak normal pada umumnya. Fasilitas ruangan kelas tidak menggunakan benda-benda kecil yang terbuat dari bahan yang keras sehingga mempermudah mereka untuk mengambil dan melemparnya. Menurut Granida 2015, fasilitas lain lebih berkaitan dengan ruangan terapi dan sarana terapi, yaitu ada beberapa terapi meliputi yang pertama satu, ruangan fisioterapi dan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada upaya peregangan otot dan sendi dan pembentukan otot, misalnya barbel, box tinju, dan sebagainya. 2. Ruangan terapi bermain dengan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada model terapi sublimasi dan latihan, pengendalian diri, misalnya puzzle dan boneka. Ketiga, ruangan terapi okupasi dan peralatannya, yaitu peralatan yang lebih diarahkan pada pembentukan keterampilan kerja dan pengisian waktu luang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak tersebut. F. Dampak tunalaras bagi anak dan pendidikannya.
Kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosial. Menurut Somantri 2019 halaman 157 menguraikan dampak ketunalarasan sebagai berikut. Yang pertama, perasaan tidak berguna bagi orang tua. Kedua, perasaan rendah diri. Ketiga, tidak percaya diri. Keempat, perasaan bersalah menyebabkan mereka merasakan adanya jarak dengan lingkungannya. Tunalaras dapat berdampak pada pendidikannya. Juga, dampak tersebut antara lain yang pertama, gangguan kognitif. Anak tunalaras dapat kehilangan minat dan konsentrasi belajar mereka. Kedua, penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Anak tunalaras dapat mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga, perilaku menyimpang. Anak tunalaras dapat menunjukkan perilaku yang menyimpang seperti bermusuhan, agresif, bercakap kasar, dan merusak milik orang lain. Keempat, hasil belajar di bawah rata-rata. Anak tunalaras dapat mengalami hasil belajar di bawah rata-rata, tidak naik kelas, dan sering berurusan dengan guru BK. Peran guru dan model pembelajaran anak tunalaras. Menurut Hanifah dan Musyadat 2024 halaman 34, guru merupakan figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran anak tunalaras sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai motivator. Guru memberikan dorongan dan pujian untuk meningkatkan semangat belajar siswa, membantu mereka merasa berharga dan termotivasi. Kedua, mediator, di mana mereka memahami kesulitan siswa dan menggunakan alat bantu serta metode pengajaran yang sesuai untuk memfasilitasi proses belajar. Ketiga, fasilitator. Guru menyusun strategi pembelajaran yang kreatif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Menurut Kaufman, ada 4 model pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak tunalaras. Di antaranya yaitu model psikodinamika. Model ini dikembangkan oleh Bowman 16 berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Kedua, model Boyd genetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungan. Ketiga, model behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk bertahan dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak tetapi pada lingkungan tempat belajar dan tempat tinggal. Itu saja video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.